Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kembali kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini kami informasikan orang dalam pemantauan 1.333 berkurang jika kita bandingkan pada hari kemarin 5 ODP. Dan ini tentu saja dinamika perubahan ODP ini terkait dengan yang sudah dipantau selesai, kemudian juga ada yang ditambah. Oleh karena itu, maka data ODP ini akan sangat dinamis dalam setiap hari. Selanjutnya juga kami informasikan pasien dalam pengawasan sebanyak 16 pasien. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin ada pengurangan dari 20 pasien. Dan ini diantaranya ada yang PDP terkonfirmasi positif sehingga tidak lagi PDP. Ada tiga pasien, diantaranya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin ada 2 dari Banjarmasin, kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jalaha dari Kabupaten Banjar. Kemudian ada pula PDP yang hasil real time PCR-nya negatif sebanyak 4 dan seluruhnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan. Selanjutnya juga kami informasikan dinamika ini terjadi salah satunya juga karena ada PDP yang meninggal, yaitu asal Banjarbaru yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha, namun sudah dapat hasil PCR-nya yaitu hasil swab negatif. Selanjutnya juga ada penambahan PDP baru sebanyak 4, yaitu dari Tanah Bumbu sebanyak 2, Tanah Laut 1 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, dan 1 isolasi mandiri di Banjarbaru. Oleh karena itu yang saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin untuk pasien dalam pengawasan ada 5 di Rumah Sakit Ulin, kemudian ada 3 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, ada 1 di Rumah Sakit Sultan Suriansah Banjarmasin, ada 1 di Rumah Sakit Suaka Insan, kemudian isolasi mandiri di Banjarmasin atau dikarantina secara khusus ada 4, kemudian 1 yang dikarantinakan juga di Balangan, dan ada 1 yang isolasi mandiri juga di Banjarbaru. Selanjutnya kami sampaikan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif atau kasus pada sore ini ada penambahan kasus sekitar 7 sehingga jumlahnya menjadi 157 kasus. Dan 127 kasus diantaranya dirawat maupun dalam isolasi mandiri atau di dalam karantina secara khusus. Dan kami informasikan pula bahwa ada 10 yang meninggal, dan ini ada penambahan dari kemarin, ada 2 yang meninggal terkonfirmasi positif, kemudian 20 yang sembuh. Ada penambahan yang sembuh sebanyak 4 pasien. Oleh karena itu kami informasikan dari PDP ada 3 orang yang dirawat di Rumah Sakit Ulin, 2 dari asal Banjarmasin, dan yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jalaha 1, kemudian isolasi mandiri sebanyak 4 orang dari Batola. Nah, itulah adalah jumlah 7 tadi yang menjadi tambahan yang terkonfirmasi positif.
Kami informasikan tadi bahwa yang saat ini dikategorikan sembuh karena 2 kali hasil pemeriksaan swabnya negatif, diantaranya adalah kasus COVID-57, ini dirawat di Banjarbaru, yaitu laki-laki berusia 37 tahun, kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin ada 2, yaitu kasus COVID-11, laki-laki usia 74 tahun dari Tabalong, dan kasus COVID-13, atau dulunya Ulin 35, laki-laki 35 tahun dari Banjarbaru. Kemudian satunya yang juga dirawat di Rumah Sakit Ulin, yaitu kasus COVID-28, laki-laki 55 tahun dari Kabupaten Banjar. Kemudian kami informasikan pula berita duka, ada 2 yang meninggal, pasien yang dirawat yang terkonfirmasi positif. Yang pertama meninggal pada jam 23.40 WITA malam tadi, yaitu kasus COVID 147, laki-laki 46 tahun dari Banjarmasin, dan salah satunya juga memiliki penyakit penyerta atau komorbid diabetes mellitus. Kemudian yang kedua meninggal siang tadi jam 12.51 WITA, yaitu kasus COVID-20, laki-laki usia 78 tahun dari Banjarmasin, dan ada beberapa penyerta juga dengan adanya sepsis. Oleh karena itu ada 2 pasien yang dirawat yang terkonfirmasi positif yang meninggal dunia. Kemudian kami juga informasikan ada 1 tambahan yang juga meninggal dunia yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha, yaitu PDP yang berusia 6 bulan dan masuk awalnya memang dalam kondisi ada demam, pilek, dan juga diare serta muntah-muntah. Hasil laboratoriumnya yaitu metode PCR menunjukkan negatif hasil swab tersebut. Oleh karena itu kami pastikan bahwa PDP tersebut terkonfirmasi negatif. Kami informasikan pula yang sembuh, yaitu ada 4 tadi, dan ini sudah juga sebagian dipulangkan, yaitu kasus COVID-57, laki-laki 37 tahun, Banjarbaru. Kemudian kasus COVID-11, laki-laki 74 tahun, Tabalong. Kasus COVID-13, laki-laki 35 tahun dari Banjarbaru. Dan kasus COVID-28, laki-laki 55 tahun dari Kabupaten Banjar. Sementara PDP yang negatif dengan kode HB14, laki-laki 15 tahun, kemudian HB15, laki-laki 10 tahun, HB16, laki-laki 23 tahun, dan HB17, laki-laki 51 tahun, semuanya berasal dari Hulu Sungai Selatan. Nah, itulah beberapa informasi yang terkait dengan yang positif maupun PDP yang tadi kami informasikan, ada yang sembuh, kemudian juga ada yang meninggal dunia. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum maupun almarhumah tadi yang meninggal dunia mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala musibah ini. Selanjutnya kami informasikan
beberapa kondisi pasien yang saat ini dirawat yang terkonfirmasi positif di beberapa rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu case COVID-14, 25, 30, dan 35, kondisinya dalam kondisi yang stabil. Kemudian case COVID-39 dan 40 masih mengalami sesak napas. Case COVID-55, kemudian 45, 59, 77, 56, 60, 61, 96, dan 108 kondisinya stabil. Sedangkan case COVID 109 dan 133 masing-masing lemah dan sesak napas. Selanjutnya case COVID 148 dan 151 kondisinya stabil. Sedangkan case COVID yang kami sebutkan tadi 151 ini adalah penambahan kasus dari PDP Ulin 69, usia 45 tahun, wanita dari Banjarmasin, dan kondisinya saat ini stabil. Dan yang berikutnya juga sebagai tambahan yaitu case COVID 152, ini adalah Ulin 70, 36 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, saat ini kondisinya mengalami sesak napas. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh yaitu case COVID-18, kondisinya stabil. Sedangkan case COVID-26 kondisinya lemah. 27 dan 134 kondisinya baik atau stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Bu Yasin Tanah Laut case COVID-36 stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Batola yaitu case COVID-31 juga dalam kondisi yang stabil. Saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Idaman sisa 1 karena ada 2 dan yang termasuk sembuh juga yang kami sebutkan di awal itu dipindahkan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Oleh karena itu yang dirawat saat ini di Rumah Sakit Umum Idaman yaitu case COVID 110 dan kondisinya stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Umum Damanhuri yaitu case COVID 52, 53, dan 54 saat ini kondisinya dalam kondisi yang baik atau stabil. Oleh karena itu kami sampaikan pula yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, diantaranya yaitu case COVID 100, kemudian case COVID 101 dan 102 kondisi stabil. Sedangkan case COVID 58 ini adalah pindahan dari Rumah Sakit Idaman. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri yaitu case COVID 115 juga kondisinya dalam kondisi yang stabil. Sedangkan yang selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha dan ini juga merupakan yang terkonfirmasi tambahan yaitu case COVID 153 dari RZ2 usia 80 tahun, wanita dari Kabupaten Banjar, kondisinya masih dalam keadaan yang batuk, kemudian masih sesak napas. Selanjutnya kami informasikan yang diisolasi secara mandiri maupun di karantina khusus yang kemarin kami sampaikan saat ini kondisinya dalam kondisi yang baik atau stabil. Sebagai tambahan kami sampaikan yang juga di dalam karantina khusus yaitu dari Batola ada penambahan 4 dan ini dilakukan isolasi secara mandiri atau dikarantinakan secara khusus di satu tempat yang sudah disiapkan yaitu case COVID 154. Ini adalah merupakan kontak juga yaitu berusia 42 tahun, laki-laki dari Batola. Kemudian case COVID 155 usia 27 tahun, laki-laki juga dari Batola.
KS Covid 156, usia 24 tahun, laki-laki juga dari Batola. Dan KS Covid 157, usia 14 tahun, wanita juga dari Batola. Semuanya dalam kondisi yang baik atau stabil. Kami informasikan pula PDP yang saat ini juga dirawat, diantaranya adalah ya, di Rumah Sakit Ulin, yaitu Ulin 68, saat ini masih menggunakan alat sebagai alat bantu untuk pernapasan. Kemudian Ulin 72 kondisinya stabil, Ulin 73 masih dalam kondisi yang sesak dan masih batuk-batuk, Ulin 74 stabil, dan Ulin 75 kondisinya masih mengalami sesak napas. Yang kami sebutkan ada 3 tadi, ini merupakan PDP yang baru, yaitu Ulin 73. Ini laki-laki 80 tahun dari Tanah Bumbu, kemudian Ulin 74 wanita 36 tahun dari Tanah Bumbu, dan Ulin 75 ini adalah bayi 11 bulan wanita dari Tanah Laut. Selanjutnya PDP yang dilakukan isolasi mandiri di Balangan, yaitu IB1, kondisinya stabil. Kemudian yang dirawat di Sultan Suriansah, yaitu S2, kondisinya juga stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 19 stabil. Sementara Mas 20 saat ini masih dalam kondisi yang lemah, agak lemah. Dan yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh selanjutnya adalah Mas 21 dan kondisinya stabil. Selanjutnya yang kami sampaikan pula yang dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan ada 1, yaitu SI2. Saat ini kondisinya juga dalam kondisi yang baik atau stabil. Dan yang saat ini dilakukan isolasi di karantina secara khusus, yaitu MB di Banjarmasin, yaitu MB1, kemudian MB2, MB3, dan MB4. Kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik atau stabil. Dan terakhir yang juga dilakukan karantina secara khusus atau isolasi secara mandiri, yaitu IMBB1, usia 28 tahun, laki-laki dari Banjarbaru, dan kondisinya dalam kondisi yang baik atau stabil. Itulah adalah beberapa kondisi baik pasien yang dirawat di rumah sakit, kemudian isolasi mandiri atau karantina khusus, dan termasuk juga tadi yang kami sebutkan yang terkonfirmasi positif. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan dalam bulan puasa yang penuh rahmat ini segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita selalu berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.